Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Julia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya bakal mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai salah satu tokoh psikologi yang bernama Frederick Solomon First. Ia merupakan tokoh psikologi yang dikenal dalam pengembangannya dalam teori Gestalt. Ia terlahir dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis, sehingga ia sering mendapatkan perlakuan yang tidak aman dan rasa penolakan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi sikap dan pemikirannya pada kehidupan selanjutnya. Jadi, bagaimana nih konsep terapi Gestalt menurut Frederick ini? Di mana dalam terapi Gestalt ini, Frederick memfokuskan pemulihan kesadaran diri seseorang, sehingga ia mampu mengambil alih tanggung jawab pribadi dan ia mampu hidup secara penuh menjadi pribadi yang utuh. Pendekatan ini memandang bahwa tidak ada yang ada terkecuali sekarang. Itu berarti bahwa masa lalu sudah berlalu, sedangkan masa depan belum kita jalani. Jika ada individu yang menyimpang pada masa kini, ia yang terlalu fokus terhadap masa lalu dan terpaku pada masa depan, ia akan mengalami kecemasan yang menjadikannya mendapatkan kesenjangan pada masa saat ini ataupun pada masa kemudian. Asumsi dasar ini beranggapan bahwa individu dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, terutama jika mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang ia rasakan dan dunia sekitarnya. Perilaku yang normal dan sehat menurut terapi Gestalt ini terjadi jika pertama, jika individu memiliki tindakan ataupun reaksi sebagai individu yang utuh. Dalam artian ketika seseorang memiliki perasaan tertentu atau melakukan tindakan sesuatu dan memikirkan sesuatu, ia tuh sadar kalau misalkan memang dia melakukan itu saat itu. Yang kedua, bahwa individu dapat merasakan berbagai konflik dan frustasi dengan kesadaran yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi juga, tanpa adanya pencampuran fantasi. Yang ketiga, yaitu ketika individu mampu mengambil tanggung jawab dalam hidupnya dan ia mampu memfokuskan satu kebutuhan satu waktu sambil menghubungkannya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu, apa sih penyebabnya seseorang mendapatkan permasalahan-permasalahan tambahan yang dia itu tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri ataupun ia yang tidak bisa mengontrol kehidupannya sendiri? Seseorang menjadi seperti itu bisa saja ia adalah orang yang memutus kontak dengan lingkungannya, dalam artian ia menjadi kaku dan ia memutuskan hubungannya dengan lingkungannya. Ataupun ia adalah seseorang yang terlalu banyak memasukkan nilai-nilai lingkungan, sehingga ia kehilangan pijakan dan bahkan lingkungan telah mengontrol dirinya. Atau memang seseorang itu memiliki suatu kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga ia manifestasikan ke dalam mimpinya. Atau mereka mengalami perpecahan dalam kepribadiannya, dalam artian apa yang mereka pikir harus dilakukan dan apa yang mereka inginkan. Lalu, bagaimana sih peran terapi Gestalt? Sebagai contoh nih, Dina merupakan seorang remaja yang telah kehilangan ibunya, sehingga ia merasa depresi. Dalam terapi Gestalt ini, Dina bakalan dibantu untuk mencapai kembali kesadarannya. Ia bakalan diajak untuk mampu hidup secara mandiri tanpa harus selalu meratapi kepergian ibunya. Dalam teori Gestalt tadi, kita dapat belajar bahwa kita diharuskan fokus pada masa saat ini. Kita belajar untuk menghargai, kita belajar mengalami sepenuhnya apa yang sedang kita rasakan saat ini. Karena jika kita terlalu fokus pada masa lampau, itu dianggap bahwa kita menghindari tindakan mengalami yang seharusnya kita lakukan pada saat ini. Ketika seorang terapis menerapkan terapi Gestalt ini, dalam terapi Gestalt ini, ia bakal mengajarkan bahwa individu akan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran untuk menuju suatu pertumbuhan dalam dirinya. Dengan mengakui dan mengalami hambatan-hambatan yang seseorang lakukan, sebenarnya itu dapat
membuat individu itu mengumpulkan energi untuk menjadikan hidupnya itu menjadi lebih otentik.